Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? Baik teman-teman, balik lagi di channel saya. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial ini datang jauh-jauh dari Demak ke Cilegon. Dari Demak, ini teman saya, Mas Agus Nukman namanya. Beliau ini ketua PAC GP Ansor, Banomnya Nahdlatul Ulama di kota Cilegon. Selamat datang Mas Nukman. Selamat datang. Ngajak meteran kan ada santai lah. Siap. Baru pertama kali ini lihat kamera. Gitu, Biasanya offline terus ini. Biasanya di lapangan terus ya. Ya. Baru sekarang ngadepin kamera. Gugup lewat kamera ini. Coba Agak kameranya canggung. disebul dulu biar nggak gugup. Baik Mas Lukman ini ya, Mas Lukman ini datang jauh-jauh dari Demak ke Cilegon. Kenapa lebih memilih Ansor? Padahal kan kalau secara organisasi itu banyak banget itu organisasi ormas Islam itu banyak banget, ada Muhammadiyah, ya ada yang agak keras dikit kan ya, kita nggak sebut nama lah, agak keras dikit, ada yang suka ya apa namanya mau mengganti apa namanya ideologi negara. Ini kenapa lebih memilih Ansor jauh-jauh dari Demak loh? Kenapa lebih memilih Ansor? Kalau di Demak itu biasa itu orang Jawa. Orang yang suka halus. Tawaduknya itu ada. Dan sebenarnya Ansor itu saya belum maksudnya dikenalkan dari orang tua. Oh ya. Jadi dari orang tua memang sudah mengenal Ansor. Ansor ya, berarti sudah ke Lebih NU ya tepatnya memang di ya. NU. Sudah lebih ke NU ya orang tua ya. Jadi warisan nih. Bisa jadi warisan ya. Organisasi warisan yang sudah ditunjukkan oleh ayah, almarhum ayah. Iya. Nah terus kenapa gitu? Alasan lain atau selain kok yang dipilih Ansor gitu. Sedangkan sekarang itu kan ada ya kabar miring lah. Kita milih Ansor, kita artinya cebong kan gitu. Kok bisa lebih milih Ansor gitu? Karena kalau lebih baik dikatain cebong ya tidak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. cebong itu banyak peranakannya. Seperti Ansor juga, semakin dikatain, semakin semakin berkembang. Oh, ibaratnya kalau pohon semakin tinggi banyak angin yang menerpa kan gitu ya. Sudah biasa dalam Itu sudah kehidupan. biasa ya. Oh iya. Nah, Ansor ya. Jadi selama ini Ansor sebagai warisan juga sebagai organisasi yang dipilih oleh Mas Nukman jauh-jauh dari Demak. Kenapa nggak di Demak aja gitu ya? Kenapa harus di Cilegon gitu? Kalau di Demak itu mayoritas itu Oh. kalau enggak NU, banom-banomnya itu sudah ibarat kata sudah melekat di masyarakatnya. Enggak ada organisasi lain lah, keagamaan yang lebih unggul selain Ansor, NU dan banom-banom NU yang lain. Pokoknya yang eksis itu ya Ansor, Bansar dan NU-nya. Kalau organisasi lain itu kayaknya belum terlihat di Demak. Di Demak itu ya. sendiri. Berarti kalau di Demak itu organisasi yang mayoritas berarti NU ya. NU. Kemudian anak mudanya Ansor ya. Anak mudanya Ansor Ah. dan orang lapangannya sudah pasti memilih Banser. Banser ya. Nah, itu sudah pasti itu ya di sana ya, di Jawa itu ya. Iya, saya juga di Jombang juga kayak gitu. Banyak sekali memang mayoritas di Jawa itu ya memang organisasi yang dipilih adalah Nahdlatul Ulama. Kemudian anak-anak mudanya masuk ke Ansor, kemudian untuk bagian penjaga ya TNU, Tentara Nahdlatul Ulamanya itu adalah Banser. Itu banyak yang dipilih di Jawa itu seperti itu. Ya kan selain itu juga NU itu kayaknya beda dengan organisasi lain ya Mas ya. NU itu. Oh, udah pasti. Dari sisi berdirinya aja kan, wah ini bukan orang biasa yang mendirikan gitu kan. Para wali bahasannya kan. Kalau orang dulu itu mah orang sakti kalau bahasa orang Jawa. Menurut orang-orang kuno itu orang yang sakti. Ya ibarat kata semacam wali, enggak setara dengan manusia biasa.
Ya, NU itu sejak dulu sampai sekarang, dari ayah, saudara-saudara itu tetap eksis sampai almarhum itu udah punya cucu, NU itu tetap eksis. Apalagi di masyarakat Jawa itu mau acara apa tetap dia pasti itu tepatnya berlogo NU. Pasti. Sertifikatnya orang Jawa emang NU. Karena anak cucunya itu ya, salah satunya ya anak cucu ya, ibarat kata di sana itu ada seorang wali juga, Sunan Kalijaga kan, yang ibarat kata terkenal ramah, terkenal ibarat kata ya preman, ya ramah, yang punya kasih cinta segalanya lah kalau Sunan Kalijaga mah. Itu hanya ada di NU. Kalau di organisasi lain mungkin saya belum mengetahui dan nggak mau tahu. Selain gitu ya, sama Ansor. Iya. Karena cinta saya sudah nggak mau bergeser selain NU. Cinta mati. Pokoknya sudah cinta mati. Apalagi itu warisan. Warisan yang harus dijaga, dirawat, pokoknya dijaga sepenuhnya. Iya, padahal di NU itu kalau masuk NU, masuk Ansor itu nggak dapat apa-apa kan? Iya kan? Nggak dapat apa-apa. Ya sugih ora kan melarat iya. Karena di NU itu barokahnya itu yang bicara kayak dalam barokah, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Itulah, seperti itulah kiranya. Jadi di NU itu memang kebarokahan ya, yang kita cari, bukan apa-apa yang kita cari, tapi ya kita memperbaiki diri lewat NU dan Banum-Banumnya. Karena memang Hadratus Syekh sendiri, kita itu kepengen diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh gitu ya. Karena emang Hadratus itu bukan orang sembarangan kan ya, bukan orang sembarangan, termasuk wali kan, termasuk wali yang mendirikan NU itu kan kiai-kiai senusantara, se-Indonesia. Kalau organisasi lain yang mendirikan kan ya belum tentu kan, ya memang ada kiai tapi belum tentu seperti NU yang mengumpulkan kiai se-Indonesia, yang pada zaman itu HP aja belum ada. Gimana caranya ngumpulnya kalau bukan wali? Coba. Ada satu kisah yang membuat saya itu terpikat-pikat dan yakin bahwa NU itu memang benar-benar kuat dan benar-benar memang bukan pendirinya saja yang sakti, tapi memang ibarat kata sampai sekarang pun, walaupun logonya yang tersisa yang diwariskan oleh pendirinya, tapi kesaktian itu nggak pernah hilang. Kayak momen-momen kemarin yang ibarat kata kaum sebelah, dengan adanya ada masalah, salah satunya anggota Banser yang di Ciganjur membakar bendera kalimat tauhid. Iya. Itu kan. Itu ramai tuh. Ramai serame-ramenya itu. Dan yang membuat yakin saya, orang-orang itu merasa kuat, merasa besar, merasa kuat segalanya, pengen menghancurkan dan membubarkan NU dan Banum-Banumnya. Tapi dalam pemberitaan media, informasi yang saya pahami, tidak ada satupun Banum NU yang ibarat kata yang pecah dan bubar. Bahkan yang ingin membubarkan sendiri, yang pengen membubarkan Ansor, Banser beserta Banumnya, orang tua kita NU, malah beliau sendiri yang ingin menghancurkan, hancur sendiri. Nah, itu yang membuat saya itu yakin, lebih yakin. Oh ini ya, bahwa almarhum bapak itu sebelum wafat itu berbicara, kalau anak cucu saya nanti kalau mau berorganisasi, organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau di Nahdlatul Ulama. Selain itu, mendingan nggak usah berorganisasi. Seperti itu. Sampai diwasiatin sama apa ya? Itu di kitab Manaqib yang sering dibaca almarhum bapak. Itu saya baca ketika dia sudah wafat. Nah, disitulah saya membaca. Nah, disitulah saya masuk Ansor dan Banser. Jadi memang saking sakral ya, ya bahasa Jawa ini sakral tenan. Sakral, orang main-main wong ya soal nang jerone kan. Iya, jadi saking sakralnya Nahdlatul Ulama, jadi Mas Lukman lebih memilih kepada Nahdlatul Ulama. Saking ya kepengen barokahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya sebenarnya orang-orang yang membakar kayak kasarannya bendera tauhid itu ya. Itu kalau menurut saya memang itu bukan bendera tauhid. Tulisannya memang tauhid,
Tetapi sekarang bendera itu digunakan oleh sebagian oknum kelompok, ya mulai dari kelompok teroris, mulai dari kelompok yang lain-lain. Kalimat thayyibahnya benar, la ilaha illallahnya itu kalimat tauhid, tapi kalau benderanya itu bisa saja diakuisisi. Diakui oleh salah satu organisasi-organisasi tertentu. Makanya membakar itu juga ya nggak apa-apa. Masalahnya membakar itu ya nggak apa-apa. Soalnya ada keterangannya salah satu imam itu, kalau kita menemukan ceceran Al-Quran, ya kita daripada itu disimpan nantinya kececer lagi, mending dibakar. Itu ada seperti itu, keterangan seperti itu. Lah daripada, maka orang-orang NU itu mikirnya apa ya? Mikirnya jauh ke depan. Maksudnya visioner. Orang-orang NU itu mikirnya visioner. Daripada ini bendera digunakan yang tidak-tidak, misalkan di bawah bendera, kemudian mau ke toilet ditaruh di bawah. Ini kalimat thayyibah ditaruh di bawah. Nah, terus misalkan pakai topi yang tulisannya kalimat tauhid dibawa ke WC, pakai baju tulisannya kalimat tauhid masuk ke WC. Ini kan nggak baik, mencegah hal seperti ini. Maka NU itu pikirannya visioner, ya kan? Tulisan la ilaha illallah dibokong kan, kita tulis di bawah motor itu kan didudukin, dicuci, diremes-remes. Iya. Ya Allah, padahal kita itu kalau ngaji aja sampai di bawah di bagian, jangan sampai di bagian bawah, tetap di setara dada. Iya. Itu saya pernah punya kisah, salah satu teman kerja